Kota-kota di Palestina menjadi sasaran tembakan roket Israel juga daerah perbatasan. Bentrok terjadi antara pasukan Hamas di jalur Gaza dan tentara Israel. Terbaru, Hamas menembak roket ke kota-kota Israel termasuk ke utara Israel, Galilea. Israel juga membalas serangan itu dengan membombardir wilayah Gaza. Dilaporkan, seorang tentara Israel tewas menyusul serangan dari pasukan sayap Hamas, Brigade Al-Qassam. Staf Sersan Omer Tabib 21 tewas dan 3 rekannya terluka setelah Hamas menembak peluru kendali anti-tank atau ATGM konkret ke jeep yang dikendarai tentara Israel ini di Kibbutz Netiv Heishara pada Rabu pagi. Anggota senyap bersenjata kelompok Palestina itu, Brigade Al-Qassam, mengatakan mereka menambahkan peluru kendali anti-tank ke sebuah jeep militer Israel di sebuah utara jalur Gaza. Demikian dilaporkan Anadolu Agency, media Turki. Media Israel juga telah mengonfirmasi serangan itu di mana 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka parah. Setidaknya 53 warga Palestina telah tewas dan 320 lainnya terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza di tengah ketegangan di seluruh wilayah Palestina setelah polisi Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Sebelumnya diberitakan Hamas kembali mengirim sebuah roket ke wilayah Israel. Serangan ini merupakan balasan setelah Israel membunuh 4 tokoh senior Hamas yang merupakan otak pengembangan roket Hamas yang berhasil menembus pertahanan udara Iron Dome. Dilaporkan 1 roket mengenai rumah Rishon Lezion dan 1 lagi di Petah Tikva. 5 orang dirawat karena luka ringan di Petah Tikva. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah korban tewas secara keseluruhan setidaknya 65 orang, termasuk 16 anak-anak. Sedikitnya 365 orang terluka, sedangkan di pihak Israel yang dihujani 1.200 roket, sebagian besar dihancurkan Iron Dome menjadi 7 orang, yakni Leah Yomtov, Khalil Awad, dan putrinya Nadine, Saumia Santos, Nela Gurevitz, tentara Israel Omer Tabib, dan bocah 5 tahun, Ido Avigal, terkena pecahan roket yang menembus jendela kamar perlindungan Sderot. Selain itu, sekitar 100 orang Israel juga terluka. Serangan udara Israel membunuh komandan utama Hamas otak serangan roket ke Israel, dianggap dekat pada kepala senyap militer Hamas, Muhammad Deif. Serangan roket Hamas mengejutkan Israel karena dari serbuan roket yang ditembakkan, beberapa di antaranya mengenai permukiman yang menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Komandan Hamas juga tewas dalam serangan. Rabu pagi adalah Bassem Issa, kepala Brigade Kota Gaza, dan kepala jaringan cyber kelompok itu dan proyek peningkatan rudal Jamaah Tahla. Menurut Sinbad, Badan Keamanan Israel, Tahla adalah tangan kanan Deif, adalah tokoh utama dalam peningkatan kemampuan militer Hamas. Gamal Sabda, kepala Departemen Pengembangan dan Proyek Roket Hamas, juga tewas. Menurut Sinbad, Sabda yang menyandang gelar PhD di bidang teknik mesin dengan spesialis di bidang aerodinamika, tokoh utama yang membuat roket Hamas berkembang signifikan. Qasem Khatib, kepala Departemen Teknis di Divisi Produksi Hamas, yang menjabat sebagai wakil kepala staf, juga tewas. Kamis dini hari, rumah Iyad Toyeb, seorang komandan batalion Hamas, dihancurkan oleh pasukan Israel. Israel juga menghancurkan Menara Souruk berlantai 14 di kota Gaza. Ini merupakan gedung bertingkat ketiganya hancur Israel di Gaza. Yauman Al-Shayed, seorang jurnalis yang melaporkan dari kota Gaza, kepala Al Jazeera, mengatakan Menara Souruk adalah rumah bagi banyak kantor media di jalur Gaza dan berada di daerah yang sangat padat penduduknya. Di gedung ini juga berkantor televisi Al-Aqsa. Dia mengatakan gedung Souruk milik 3 hingga 4 kantor outlet media di media dari 14 lantai. Sedangkan lantai dasar memiliki restoran dan bar, dan satu-satunya mal besar di jalur Gaza terletak di seberang menara. Dia mengatakan gedung itu tidak digunakan oleh pejuang Hamas. Dia mengatakan telah terkena beberapa rudal peringatan, kemudian serangan rudal penuh. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa akibat dari kehancuran menara ini akan sangat mengerikan, begitulah katanya. Rabu lalu Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan operasi militer akan terus berlanjut di Gaza selama diperlukan dan saat ini tampaknya tidak akan ada habisnya.
Israel tidak sedang mempersiapkan gencatan senjata. Saat ini tidak ada tanggal akhir untuk operasi tersebut. Hanya ketika kita mencapai keheningan total, kita dapat berbicara tentang ketenangan. Begitulah kata Gaza dalam tur Askelon yang dihantam roket. Kami tidak akan mendengarkan khotbah moral di organisasi atau lembaga manapun mengenai hak dan kewajiban kami untuk melindungi warga Israel. Selama beberapa jam terakhir telah melakukan serangkaian serangan yang signifikan. Kami telah mengenai komandan infrastruktur penting Hamas. Kami telah mencapai ratusan target, gedung-gedung tinggi runtuh, pabrik-pabrik runtuh, terowongan-terowongan dihancurkan, dan komandan dibunuh. Semua cara dan semua opsi ada di meja tambahnya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengunjungi warga Israel yang terluka di Wilson Medical Center pada Selasa sore. Dia berterima kasih kepada para dokter karena telah menyelamatkan nyawa seorang gadis berusia 3 tahun bernama Orit, sambil menunjukkan bahwa di sebelah tergeletak seorang anak di Gaza juga sedang dirawat di rumah sakit, bahwa perbedaan antara orang-orang budaya dan orang-orang dalam kegelapan. Netanyahu mengomentari serangkaian serangan Israel menewaskan sejumlah tokoh penting Hamas. Ini baru permulaan, kami akan menyerang mereka dengan pukulan yang tidak mereka impikan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menegaskan Amerika segera tidak memblokir pertemuan tentang ingin menggandakan. Nanti kami terbuka dan mendukung diskusi terbuka di PBB.